Hai, namaku Aina dan ini kisahku. Happy watching! Halo semuanya, namaku Aina. Aku merupakan salah satu awardee dari Global Korea Scholarship pada tahun 2024 yang insya Allah pada tahun 2024 ini akan berangkat ke Korea University untuk graduate school. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman aku dalam penulisan esai GKS, khususnya personal statement dan study plan. Sebelum video ini dimulai, mungkin aku mau disclaimer bahwa informasi yang nanti aku sharing mungkin akan berbeda jika dilihat dari perspektif awardee lain. Karena video ini pure aku sharing berdasarkan pengalaman aku, bagaimana cara aku menulis personal statement dan study plan yang aku submit ke GKS. Aku akan share terlebih dahulu terkait penulisan personal statement. Nah, menurut aku salah satu hal yang paling penting untuk kalian lakukan itu adalah baca formnya. Nah, di form itu nanti akan lengkap nih kira-kira apa aja sih hal-hal yang harus kalian masukkan di dalam esai kalian. Bisa dilihat di sebelah sini. Untuk personal statement sendiri itu butuh motivation, educational background, kemudian significant experience, person or event that influence you, kemudian ada awards, publication, skills, dan lainnya. Dan juga kalau misalnya ada others, misal ada work experience, itu juga bisa kalian masukkan ke dalam personal statementnya. Mungkin ada pertanyaan, apakah kira-kira hal-hal yang tadi, list yang tadi, itu harus ditulis secara berurutan? Jawabannya enggak, teman-teman. Menurut aku, untuk esai sendiri, ini bisa ditulis dengan cara apapun, dengan gaya penulisan apapun, yang penting tetap memasukkan hal-hal yang harus tadi dimasukkan, yang disyaratkan oleh GKS sendiri. Nah, kalau dari aku pernah coba menulis esai aku berdasarkan timeline. Jadi aku ceritakan pendidikan aku dari SMP sampai aku lulus gitu. Tapi ternyata itu kurang works karena motivation aku kurang terlihat. Nah, ini merupakan salah satu hal yang penting juga. Kalian harus bisa memperlihatkan sedari awal apa sih motivasi kalian belajar di Korea dan kenapa harus kalian. Salah satu syaratnya juga di personal statement ini dibilang kalau misalnya itu penulisannya itu bisa di dalam 3 halaman. Nah, aku personally nulisnya itu hampir 3 halaman, kayak 2-3 bar 4 halaman. Tapi ada awardee lain juga yang dia nulisnya cuma 1 halaman. Jadi kayaknya untuk panjang esai itu nggak berpengaruh. Yang penting esai kalian itu sudah cukup menggambarkan diri kalian dan cukup menjual diri kalian. Kita akan masuk ke personal statement yang aku submit untuk pendaftaran GKS. Nah, untuk personal statement ini tidak akan aku tunjukkan secara keseluruhan ya, tapi akan aku ceritakan per paragraf aku itu nulis apa aja. Bagian paling penting pertama itu adalah hook. Hook kalian itu harus menarik. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih penyeleksi beasiswa ini apakah akan baca esai kita secara full atau dia cuma baca paragraf pertama aja, kalau menarik di skip gitu. Jadi kita harus bikin kalimat pembuka yang eye-catching, yang membuat pembaca dari esai kita ini mau terus melanjutkan membaca esai kita. Aku sendiri di Korea University nantinya akan mengambil Business Administration dengan jurusan marketing. Jadi esai aku akan business related banget gitu. Hook yang aku pakai untuk membuka personal statement aku itu berkaitan dengan kegagalan bisnis aku di tahun 2023, di mana bisnis aku gagal karena aku menggunakan metode direct selling dalam penjualannya. Di paragraf yang sama, aku menceritakan masalah-masalah yang terjadi dengan aku menggunakan direct selling ini. Serta dari masalah ini akan muncul tuh gap yang kira-kira bisa aku isi dengan mengambil master di Korea University melalui GKS. Di paragraf kedua, aku menceritakan terkait keunggulan-keunggulan Korea dalam hal marketing yang tidak bisa aku dapatkan di Indonesia. Jadi aku ceritakan dan aku kaitkan dengan masalah-masalah yang sudah aku sebutkan di paragraf pertama. Lalu masuk ke paragraf 3, aku menceritakan tentang bisnis pertama aku di SMP. Nah, kebetulan bisnis pertama aku ini related to K-pop. Jadi aku bilang aku senang banget karena saat itu aku ada permasalahan dalam ekonomi, tapi ternyata Korean culture itu menyelamatkan aku loh. Di paragraf keempat, aku menceritakan lagi nih secara lebih detail bagaimana bisnis ini bisa menyelamatkan aku dari permasalahan ekonomi. Dan di akhir aku juga bilang kalau misalnya walaupun aku berbisnis, aku juga melakukan persiapan nih untuk masuk ke perguruan tinggi. Di
situ aku menceritakan tentang pengalaman aku lolos SNMPTN di Universitas Indonesia dengan jurusan manajemen. Paragraf 5, aku menceritakan tentang pengalaman adaptasi aku di UI. Disclaimer untuk teman-teman, jadi aku merupakan siswa dari Kalimantan Selatan. Jadi aku berpindah dari Kalimantan Selatan ke Depok atau ke Jakarta gitu untuk kuliah. Jadi di sini aku menceritakan pengalaman adaptasi aku gimana yang awalnya aku dari Kalimantan pergi ke Jakarta dan bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di sana. Di paragraf ke-6, aku menceritakan tentang pencapaian aku selama kuliah. Mulai dari nilai, kemudian jurnal yang aku tulis, dan bagaimana sih aku memaintain GPA aku. Kemudian di paragraf 7, aku menceritakan tentang pengalaman organisasi aku. Pengalaman itu juga harus disertai dengan impact ya yang kalian lakukan di organisasi tersebut. Jadi jangan di list aja, tapi juga disebutkan impactnya apa, dan kalau bisa itu related to jurusan kalian sendiri. Di paragraf ke-8, aku menceritakan tentang kesulitan ekonomi yang aku hadapi dan cara aku men-tackle-nya. Di sana aku menceritakan tentang pengalaman aku membangun bisnis lagi nih setelah dari SMP, SMA aku berbisnis gitu. Di situ aku juga sebutkan bahwa aku semakin ingin nih untuk menjadi businesswoman di masa depan karena aku merasa bahwa bisnis ini menolong aku. Lalu di paragraf 9, aku menceritakan pengalaman intern aku yang related to marketing sesuai jurusan yang mau aku ambil dan juga impact-impactnya apa. Paragraf 10, aku menceritakan tentang pengalaman intern aku di salah satu dekakorn di mana manajer-manajer aku cukup puas dengan pekerjaan yang aku lakukan sehingga aku dari intern ditawari untuk menjadi full time. Di paragraf ke-11, aku menceritakan tentang kegagalan bisnis aku di semasa kuliah. Nah, ini related dengan hook yang aku sebutkan di awal tadi, di mana bisnis aku gagal karena aku terus menggunakan metode direct selling yang tidak lagi relevan dengan masa sekarang ini. Setelah bisnis aku gagal, aku buka bisnis baru lagi nih sama teman aku yang related to K-pop. Nah, di sini aku bilang juga kalau budaya Korea itu menyelamatkan aku untuk kedua kalinya. Paragraf 12, aku menceritakan apa yang aku mau lakukan dari ilmu yang nantinya aku akan dapat di Korea. Di paragraf 13, ini merupakan paragraf closing, penutup. Jadi aku membuat closing statement yang menegaskan ulang hal-hal penting yang sudah aku tulis di paragraf 1 sampai paragraf 12. Dan di situ aku juga berusaha untuk meyakinkan pembaca bahwa aku merupakan orang yang pantas untuk mendapatkan beasiswa ini karena visi dan misi yang ingin aku lakukan ke depannya. Tips dari aku, yang pertama, kalian harus tahu dulu nih, kalian mau jalur apa. Kalau misalnya embassy karena 3 univ, mungkin kalian tidak perlu sebutkan universitasnya di dalam esai kalian. Jadi bisa menggunakan cara aku tadi, tulis aja kenapa sih harus Korea secara general dan bagaimana sistem pendidikannya. Tapi kalau kalian jalur universitas, kalian mungkin harus sebutkan universitasnya dan juga alasannya kenapa sih kalian pilih univ tersebut. Hal terpenting kedua adalah riset. Nah, di sini kalian bisa riset terkait universitasnya dan juga jurusannya. Jadi kalian akan lebih matang nih terkait universitas dan jurusan yang akan kalian ambil nanti. Di jurusan ini kalian juga bisa riset terkait mata kuliahnya, apakah sudah sesuai dengan yang kalian mau dan akan sesuai dengan tesis kalian nanti. Tips penting ketiga, personal statement menurut aku harus personal. Kenapa? Karena personal statement ini merupakan identitas kalian yang membedakan kalian dengan pendaftar-pendaftar lainnya. Jadi harus unik. Tips penting keempat untuk penulisan personal statement ini dari aku adalah jangan lupa proofread teman-teman. Karena aku sendiri itu minta proofread sama banyak orang, bahkan 5 orang lebih deh yang aku mintain untuk proofread esai aku. Jadi sebelum pendaftaran dibuka, itu aku drafting dulu pakai ketentuan-ketentuan yang ada di 2023. Itu aku minta proofread sama 2 orang. Terus pas pendaftarannya dibuka, aku finalisasi nih draft aku dan masukin juga feedback-feedback dari orang yang memproofread aku sebelumnya. Terus aku minta proofread lagi sama 2 orang. Lalu setelah dikasih feedback, aku perbaiki, aku minta proofread lagi ke 2 orang, aku perbaiki, aku minta proofread lagi, dan aku perbaiki. Jadi cukup banyak proses proofread dari esai aku sendiri. Dan itu cukup membantu teman-teman. Kita jadi bisa ngembangin esai kita jadi lebih baik lagi. Semangat kalau misalnya dikoreksi sama orang lain, jangan bersedih, jangan berkecil hati, karena
tulisan yang kita tulis itu bagus menurut kita, tapi ketika orang baca mungkin mereka punya perspektif baru yang bisa menambah rasa ke esai kita. Tapi mungkin menurut aku untuk saran-saran dari orang yang proofread kita ini harus kita filter lagi apakah memang harus dimasukkan atau enggak. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai personal statement aja. Untuk study plan akan aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye!